Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jago Matematika. Belajar matematika dasar bersama kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai operasi hitung bilangan pecahan. Jadi, operasi hitung bilangan pecahan itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Pada video kali ini, kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan pecahan terlebih dahulu. Yang pertama, penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan itu terbagi menjadi dua apabila ada penyebutnya sama dan ada penyebutnya yang berbeda. Kita mulai dari penyebutnya yang sama. Rumusnya seperti ini. Misalkan A per P ditambah B per P. Jika kedua pecahan ini dioperasikan, maka caranya seperti ini. Karena penyebutnya sama, maka kita tulis penyebutnya P. Kemudian pembilang ditambahkan, dijumlahkan, karena ini operasi penjumlahan. Seperti ini teman-teman. Nah, ini rumusnya dalam mengoperasikan penjumlahan pecahan. Kemudian contohnya nih teman-teman. Contohnya misalkan 3/4 ditambah 1/4. Maka seperti cara dirumus, 4 jadikan 1 menjadi 1, kemudian pembilang ditambahkan. Hasilnya 4/4. 4 bagi 4 hasilnya 1. Contoh lagi misalkan 2/3 ditambah 4/3. Maka penyebutnya kita tulis 3 karena penyebutnya sama dan pembilangnya ditambahkan. 2 tambah 4 hasilnya 6. 6/3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Gitu ya teman-teman, mudah kan? Sekarang kita membahas mengenai penjumlahan pecahan yang penyebutnya beda. Di sini ada rumus seperti ini ya teman-teman. Jika A per P ditambah B per Q, maka di sini cara mengoperasikannya P dikali Q, kemudian per pembilang dan penyebut yang berseberangan itu dikalikan. A dikali Q atau istilahnya kali silang. Kemudian ditambah karena penjumlahan. Ditambah B kali P. Pembilang dan penyebut yang berseberangan. B dikali Q. Jadi ya teman-teman, ini rumusnya. Sebenarnya ada cara yang kedua, tapi kita bahas pada contohnya. Contohnya seperti ini, misalkan yang pertama. Jika ada 1/3 ditambah 2/5, maka caranya seperti dalam rumus, yaitu penyebut dikalikan 3 kali 5, kemudian pembilang dan penyebut yang berseberangan dikalikan 1 dikali 5, kemudian karena ini operasi penjumlahan maka kita tambahkan 2 kali 3, pembilang dan penyebut yang berseberangan 2 kali 3. Nah, maka di sini 1 kali 5 hasilnya 5, ditambah 3 kali 2 hasilnya 6, kemudian penyebutnya hasilnya 15. Nah, 6 ditambah 5 hasilnya 11. Lagi, kemudian penyebutnya 15, maka hasilnya 11/15. Sebenarnya ada cara kedua ya teman-teman, contohnya seperti ini. Soalnya sama, 1/3 ditambah 2/5, maka di sini kita tentukan KPK dari penyebutnya. KPK dari 3 dan 5 itu hasilnya berapa? 15 ya teman-teman, 15. Karena kelipatan persekutuan terkecil dari 5 dan 3 itu 15. Maka kita tulis 15 di sini. Dan 5 kali berapa yang sama dengan 15 kali 3 ya teman-teman, maka di atas ini kali 3. 2 kali 3 hasilnya 6, dan 3 kali berapa yang sama dengan 15 kali 5, maka atas ini angka 1 ini kali 5. 1 kali 5 hasilnya 5. Nah, kemudian dijumlahkan 5 tambah 6 hasilnya 11/15. Nah, caranya sama, tapi yang kedua ini menggunakan KPK. Lebih rumit, lebih lama jika teman-teman harus mencari KPK terlebih dahulu. Teman-teman jika ingin lebih cepat dan lebih gampang menggunakan cara yang pertama ini. Penyebutnya dikalikan, kemudian dikali silang, atau pembilang dan penyebut yang berseberangan dikalikan, kemudian dijumlahkan jika operasi ini penjumlahan. Jika pengurangan berarti dikurangkan. Gitu ya teman-teman. Sekarang kita bahas operasi hitung bilangan pecahan yang kedua, yaitu pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan sama seperti penjumlahan pecahan, ada dua, penyebutnya sama dan penyebutnya berbeda. Pertama kita bahas penyebutnya sama. Rumusnya, jika A per P dikurangi B per P, maka di sini kita tulis hasilnya seperti ini. P menjadi 1 karena sama, kemudian A dikurangi B. Nah, gini teman-teman. Maka kita contohkan 4/3 dikurangi 1/3, maka di sini penyebutnya menjadi 1, angka 3. Kemudian A yaitu 4 dikurangi B yaitu 1, kita taruh sini. 4 dikurangi 1 hasilnya 3/3. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya 1. Gampang kan teman-teman? Sekarang kita bahas yang penyebutnya berbeda. Rumusnya seperti ini. Misalkan A per P dikurangi B per Q. Nah, penyebutnya berbeda,
maka rumusnya seperti yang penjumlahan, P dikali Q, buat penyebut, kemudian yang pembilangnya A dikali Q. Karena pengurangan, kita kurangi B dikali P. Ini ya rumusnya teman-teman. Untuk menyebutnya berbeda. Contohnya seperti ini teman-teman. Jika ada 3/5 dikurangi 5/6, maka di sini 5 dan 6 dikalikan karena ini penyebutnya berbeda. 5 kali 6, kemudian pembilangnya kali silang atau pembilang dan penyebut yang berseberangan dikalikan. 3 kali 6 dikurangkan 5 kali 5. Nah, di sini maka kita operasikan semuanya, yaitu 3 kali 6 hasilnya 18 dikurangi 5 kali 5 hasilnya 25. Kemudian penyebutnya hasilnya 30. Maka di sini 18 dikurangi 25 hasilnya minus 7, kemudian penyebutnya 30. Nah, gitu ya teman-teman. Jika menggunakan cara KPK, contohnya seperti ini. 3/5 dikurangi 5/6. KPK-nya dari 5 dan 6 itu berapa? 30 ya teman-teman. Maka kita tulis 30 di sini. Kemudian penyebut pertama ini dikali berapa yang sama dengan 30? Dikali 6 kan teman-teman? Maka atas ini dikali 6. 3 kali 6 hasilnya 18. Kemudian 6. 6 kali berapa yang sama dengan 30? 5 ya teman-teman. Maka di atas ini dikali 5. 18 dikurangi 25. Hasilnya negatif 7/30. Kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai pengurangan pecahan dari bilangan asli. Kita langsung contohkan. Seperti ini contoh soalnya, yaitu 2 dikurangi 1/3. Di sini ada dua cara ya teman-teman. Cara pertama, angka 2 ini diubah menjadi pecahan yang senilai. Pecahan yang senilai itu seperti apa? Misalkan 2. 2 itu senilai dengan 4/2. Kenapa? 4/2. 4 dibagi 2 hasilnya 2, maka itu senilai. Karena di sini angka 3, penyebutnya 3, maka kita tulis 3 di sini. 3 dikali 2 hasilnya 6. Nah, 6 dibagi 3 hasilnya 2, maka ini pecahan senilai. Ini angka bilangan asli. Jika dijadikan pecahan, 6/3. Dan ini pecahan senilai. Jadi kita lihat dulu penyebut dari bilangan setelahnya ya. Jika angka 3, maka kita tulis 3 terlebih dahulu. Kemudian cara cari pembilangnya, penyebutnya ini dikalikan bilangan aslinya. 3 kali 2 hasilnya 6. 6/3 dikurangi 1/3. Maka di sini penyebutnya sama, kita tulis 3 dan pembilangnya dikurangkan 6 kurangi 1. 6 kurangi 1 hasilnya 5. Maka hasilnya di sini yaitu 5/3. Jika cara yang kedua itu kita buat pecahan dari bilangan aslinya itu seperti ini, 2/1. Karena setiap bilangan asli pasti penyebutnya 1. Maka ini kita tulis 2/1 dikurangi 1/3. Maka di sini kita gunakan rumus yang penyebutnya berbeda. Maka di sini 1 dikali 3, kemudian pembilang dan penyebut yang berseberangan dikalikan. 2 kali 3. Nah, dikurangkan, kemudian dikurangi karena simbolnya pengurangan. Dikurangi 1 kali 1. 1 kali 1. Maka di sini hasilnya 2 kali 3, 6. Kemudian dikurangi 1 kali 1, 1. Dan 3 kali 1 hasilnya 3. Maka 6 dikurangi 1 hasilnya 5. Kemudian penyebutnya 3. Hasilnya 5/3. Sama kan teman-teman? Jadi caranya ada dua ya. Ini cara pertama dan ini cara kedua. Jadi menurut teman-teman lebih mudah yang mana? Teman-teman bisa gunakan ya untuk mencari hasil dari pengurangan pecahan bilangan asli. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, berikan like untuk video ini dan share ke teman-teman kalian. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan berdiskusi di sana. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.